Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul, minggu lalu Anda bisa melihat ya tulisannya dalam bahasa Inggris, High Calling. Saya tidak bikin PowerPoint, saya bikin catatan. Kalau Anda mau, ya saya bisa kasih catatan ini ke Mas Ardi, lalu Anda bisa minta, tapi saya tidak bikin PowerPoint. High Calling. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Nah, saya bicara kepada banyak orang muda hari ini, jadi saya senang ya, saya senang. Semoga Anda termasuk tetap adalah orang-orang muda. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Filipi 3, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Baik, sudah ketemu? Katakan amin. Oke, berarti ketemu ya. Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika dia menceritakan mengenai apa yang dia kerjakan sepanjang hidupnya setelah dia berjumpa dengan Tuhan di perjalanan menuju Damsyik. Paulus merangkum apa yang dia kerjakan itu dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia berkata begini, saya belum nyampe dengan apa yang saya yakin Tuhan mau untuk diri saya. Tapi ini yang saya lakukan. Saya melupakan apa yang ada di belakang saya. Dan saya mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan saya. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Yesus Kristus. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membuka ini dalam versi King James, Paulus berkata begini, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Jadi waktu Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, versi bahasa Inggris sebagian besar menerjemahkannya sebagai high calling, panggilan yang tinggi. Panggilan surgawi itu adalah panggilan yang tinggi, panggilan yang diterima oleh Paulus. Dan panggilan itulah yang membuat Paulus berkata begini, aku lupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Nah, kata berlari-lari ini, saudara, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita berkata, yuk berlari-lari yuk, itu lari-lari kecil, oke, ya kan? Pagi-pagi yuk kita lari-lari kecil. Tapi sebenarnya frasa berlari ini sebenarnya sprint, lari cepat, kejar dan berusaha untuk sampai garis finish. Karena apa? Karena ada high calling di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya sore hari ini kita akan bicara tentang high calling ini, panggilan yang tinggi di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan memiliki tujuan bagi setiap orang. Tuhan memiliki tujuan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Dia, yaitu sebuah panggilan yang harus dipenuhi, sebuah panggilan atau tujuan atau destiny yang Tuhan mau supaya kita nyampe sampai di akhir hidup kita.
Yo, Tuhan tidak menyelamatkan kita, kemudian Dia membuat kita, hore, aku diselamatkan, masuk surga pasti. Bukan cuma itu, yes, kita dijamin pasti masuk surga. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup di dalamnya, saudara. Tapi kalau tujuannya cuma itu, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, langsung aja diangkat ke surga. Betul nggak? Iya. Kenapa mesti dibiarkan kita ada di dunia ini? Buat apa? Kalau memang tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita masuk surga, saya lebih meminta kepada Tuhan kalau boleh. Tapi memang nggak dibuat begitu ya. Kalau boleh, ya setiap orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, langsung aja diangkat ke surga. Itu buat Tuhan jauh lebih mudah, buat kita juga jauh lebih enak. Kenapa? Karena kita tidak lagi menghadapi kehidupan dan semua situasinya. Kita tidak perlu menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika Dia membuatnya seperti ini, di mana ketika kita percaya kepada Dia, Dia tidak langsung mengangkat kita ke sorga, karena ada satu maksud dan tujuan dalam hidup kita, dan itu adalah tujuan yang tinggi bagi setiap orang, tujuan yang dirancang oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Dan tujuan itulah yang seharusnya kita kejar, kita kerjakan, kita lakukan dengan sekuat tenaga, sama seperti Paulus mengejarnya, sama seperti Paulus, bahkan dia mengatakan, aku lupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kenapa? Karena aku tahu ada high calling dalam hidupku dan aku mencapai itu. Memang aku berkata bukan seolah-olah aku sudah menerimanya, tetapi ini yang kulakukan, aku kejar, aku berlari, aku mau mencapai hadiah, yaitu panggilan surgawi, dan itu adalah high calling dalam hidupku. Sampai akhirnya ketika dia bicara kepada Timotius, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah mencapai garis akhir. Dan sekarang darahku sudah siap untuk dicurahkan bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berpikir, yes itu Paulus. Ya kan? Kita mungkin berpikir, ya Paulus Pak. Kalau Paulus boleh dong begitu. Saya ini mahasiswa Pak. Saya ini bukan sekolah teologi, saya bukan penginjil, saya malah bukan rasul. Wajar dong kalau dia. Apakah ini excuse dan hanya privilege bagi Paulus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilan yang sama, Dia mau juga Anda tangkap. Panggilan yang sama, yang tinggi dalam hidupmu, yang akan drive, akan mengarahkan hidupmu, itu adalah panggilan yang tinggi. Dan engkau akan bisa berkata, aku abaikan semua hal yang mencoba untuk menghalangiku. Aku abaikan semua hal yang mencoba untuk membuat aku berhenti dari panggilan ini dan tidak sampai kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah panggilan itu saudara? Di depan Raja Agripa, Paulus pernah berkata begini saudara, dalam Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus berkata, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kenapa dia berkata begitu? Karena Paulus tahu pada saat dia mendapatkan penglihatan satu kali, yaitu dari surga, yaitu penglihatan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan itulah hidupnya berubah. Dan pada saat dia hidupnya berubah itu, dia berani berkata kepada Raja Agripa, dia berkata begini,
kepada penglihatan yang dari sorga itu. Aku tidak pernah tidak taat. Aku mau belajar mentaatinya sebab aku tahu itu begitu ajaib dan mulia. Mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan adalah satu momen terbaik dalam diri setiap orang yang akan mengubah hidupnya. Dia tidak perlu lagi bergumul dalam arti begini, apakah aku boleh ini atau tidak boleh itu? Apakah tertulis dalam Alkitab harus begini atau harus begitu? Mana ayatnya? Tidak lagi begitu saudara. Tidak lagi seperti itu. Tapi ketika dia tahu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, dia berkata, Paulus berkata, perjumpaanku dengan Tuhan itu, pengenalanku akan dia. Ketika aku kenal dia, oh dia begitu mulia dan ajaib, dia begitu agung, maka aku menganggap segala sesuatu yang dulunya adalah keuntungan bagiku itu sampah. Semua kehebatan yang dia bisa katakan kepada setiap orang Israel, semua ada di dia. Dia adalah anggota Sanhedrin, mungkin sekali dia akan menjadi imam kepala. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, semuanya berubah. Oleh karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan yang mulia dan ajaib itu. Haleluya. Nah, panggilan yang tinggi itu seperti apa? Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa bagian dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan yang tinggi itu pertama, itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misinya di dunia ini. Panggilan yang tinggi dalam hidup kita itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misinya bagi dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Kisah 16 ayat yang ke-9 saya akan baca untuk kita semua. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, panggilan yang tinggi itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misinya di dunia. Saudara, setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerti bahwa hati Tuhan itu adalah hati untuk misi dunia. Hati Tuhan adalah hati untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Satu kali Paulus tidur dan mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Kelihatannya adalah ada orang yang melambaikan tangan. Dan penglihatan itu setelah kemudian mereka berdoa, mereka kemudian mendapatkan kesimpulan, ya. Ayat 10 tadi katakan, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Waktu itu Paulus masih berada di Asia Kecil.
Dan kemudian dalam mimpi itu Paulus mendapatkan penglihatan di seberang, di Makedonia. Ada orang yang memanggil, yang melambaikan tangan, memanggil mereka untuk menyeberang. Dan pada saat pada saat Paulus mendapatkan penglihatan ini, kesimpulannya adalah bahwa mereka harus memberitakan Injil ke Makedonia, menyeberang ke Makedonia. Bapak Saudara, apakah kita berpikir bahwa ketika kita ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna, kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan, kemudian semua baik-baik saja? No. Bahkan pertama kali kemudian ketika Paulus masuk ke Filipi, memang ada orang yang mau mendengar firman Tuhan dan menerima Yesus. Tapi masuk pertama ke Filipi, justru Paulus dan tim menghadapi masalah. Yaitu apa? Di penjara, saudara. Di penjara. Kalau Anda lihat dua perikop berikutnya, Paulus di Filipi lalu dimasukkan kepada penjara di Filipi, dan itu adalah waktu yang paling tidak enak sebenarnya. Tapi lihat bahwa justru dalam situasi apapun, ketika seseorang itu mau berada di dalam panggilan Tuhan dan mengerti bahwa panggilan itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misinya bagi dunia ini, maka apapun yang terjadi dia tidak akan pernah gentar. Paulus dan Silas kemudian di penjara, tapi malam waktu di penjara mereka tetap memuji Tuhan, dan ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan buat mujizat yang sangat ajaib. Ya, ada gempa bumi, belenggu mereka lepas, dan kepala penjara Filipi itu takut sekali, sebab kalau para tawanan lepas maka kepala penjaranya yang akan dihukum, saudara. Tapi Paulus berkata, tenang, jangan takut, kami masih ada di sini. Mungkin kalau mau ditambahi, kami masih memuji Tuhan dalam keadaan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari itu kepala penjara dan seisi keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilan itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misi. Saya mau mencoba jujur dengan apa yang saya rasa, saya harap Anda tidak. Saya rasa sebagai sesuatu hal yang mungkin ini enggak ini enggak relate, bahasa anak muda sekarang. Enggak relate dengan saya, Pak. Saya lagi kuliah, saya lagi mau mengejar cita-cita saya. Enggak relate dengan saya, Pak. Saya datang dengan bawa problem, masalah yang saya hadapi. Saya mau datang ke gereja supaya saya mendapatkan sesuatu yang membuat saya kuat. Tapi Pak Agus bicara tentang high calling, panggilan misi. Jika kita bahkan tidak tergetar oleh hati Tuhan, seperti Dia mau rela datang ke dunia, izinkan saya meminta kepada saudara untuk memeriksa diri bersama-sama dengan saya. Kalau kita, hati kita dia enggak berasa bahwa kita ini perlu tahu apa yang Tuhan mau buat saya. Bukan apa yang saya mau Tuhan kerjakan buat saya loh. Tapi apa yang Tuhan mau supaya kerjakan. Kalau kita sudah lama tidak seperti itu. Saya ajak kita untuk kembali periksa. Jangan-jangan kita ini bahkan sudah merasa begini, Tuhan, kalau Engkau tidak berkati aku, kalau Engkau tidak jawab doaku, kalau Engkau tidak sertai aku,
Maybe satu waktu aku nggak perlu di sini lagi. Kalau kita sudah tidak punya lagi satu passion untuk berkata, Tuhan, sebenarnya apa yang kau mau buat hidupku supaya aku ini bisa ada di dalam kerangka misimu, supaya aku berada di dalam rancanganmu yang sempurna, supaya aku ini, hidupku ini menyenangkan engkau. Saya nggak tahu apalagi yang bisa membuat Anda akhirnya kembali terpesona dengan Tuhan. Bukankah Yesus Kristus itu yang mempesona kita, bukan karena kecakapannya, ke kata-katanya yang bagus, bukan. Dia mempesona kita karena hatinya rela untuk turun ke dunia menjadi manusia demi kita, supaya kita diselamatkan. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, sekarang aku utus kamu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua orang muridku. Why? Karena ketika seseorang menjadi murid Tuhan, mereka diangkat dari lumpur dosa, mereka diubah dan dikuduskan, dipisahkan dari dosa, dan diberi tujuan baru dalam kehidupan, supaya mereka bersama-sama dengan orang-orang kudus menjadi terang bagi dunia. Apakah ada missing link di sini sehingga kita sudah tidak tergetar dengan hati Tuhan lagi? Bapak Ibu, saya tahu ini direkam sih. Saya enggak lagi marah ya. Saya sedang menyampaikan yang saya rasa ini penting buat kita. Saya rasa ini adalah hal yang hari ini harus disampaikan. Ini kebenaran firman Tuhan, tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang harus nyampe kepada kita semua. Bagian yang kedua, saudara. High calling, panggilan yang tinggi itu berhubungan dengan kerelaan hati untuk melayani sesama, melayani orang-orang. Ya, panggilan itu berhubungan dengan keselamatan, hati Tuhan untuk keselamatan semua orang. Dan Tuhan sudah naik ke sorga, Anda dan saya yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan itu kepada banyak orang. Tapi juga panggilan itu berhubungan dengan melayani orang-orang di sekitar kita, saudara yang kasih Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-40 ketika Tuhan bicara kepada orang-orang tentang nanti di akhir zaman, Tuhan akan pisahkan seperti domba dan kambing. Dan kemudian Tuhan berkata di Matius 25 ayat 40, boleh ditayangkan. Matius 25 ayat 40 dikatakan begini. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 25 menggambarkan nanti di akhir zaman akan ada pemisahan. Pemisahan itu adalah pemisahan orang-orang yang akan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Nah, waktu kemudian mereka yang dimasukkan dalam kelompok domba bertanya kepada Tuhan, kapan saya melakukan sesuatu untuk engkau? Kapan engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapan engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Dan raja itu berkata kepada orang-orang yang, ini adalah orang-orang pilihan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk one step di depan lagi, maju ke depan satu langkah lagi, yaitu melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Setiap orang senang kalau orang lain melakukan sesuatu untuk dirinya, amen. Ya, semua orang senang dan it's okay, saudara, ya. Tapi Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, ketika kamu lakukan itu untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan itu, engkau sebenarnya sedang melakukannya untuk aku. Saya mau menyampaikan ini kepada saudara, jangan-jangan ketika saudara berjumpa dengan orang yang membutuhkan perhatian saudara, jangan-jangan ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara, jangan-jangan sebenarnya Tuhan Yesuslah yang sedang menunjukkan itu kepada saudara dan Dia mau saudara melakukannya untuk Tuhan. Di dunia yang individualis, di dunia yang lebih egois seperti ini, kerelaan hati untuk melayani orang-orang yang tidak menguntungkan kita mungkin agak jarang kita bisa dapati. Tapi saya mau itu saya dapati dalam hidup saudara. Saya tidak mau mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan adalah sudah bagus, enggak. Masih jauh daripada yang seharusnya mungkin kami bisa kerjakan. Tapi saya bersuka cita, saya senang, saya bahagia ketika saya melayani dan merintis sebuah gereja kecil di satu kampung. Kira-kira 5 kilo, enggak ada ya, 3-4 kilo dari sini. Saya bersuka cita karena kami bisa, saya dan istri dan anak-anak bisa melayani jemaat yang sederhana. Dan kami bersuka cita karena kami tahu bahwa ini adalah cara kami untuk melayani Tuhan, yaitu dengan melayani orang-orang yang sederhana. Saya bersyukur sejak saya dibimbing oleh Pak Heno selama hampir 15 tahun, dari tahun 2000 sampai 2015 akhir saya jadi staf pengerja di tempat ini, dididik oleh beliau untuk tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan, dan saya belajar dari beliau. Bahkan di dalam pelayanan yang kami lakukan, kami tidak mengambil uang dan tidak ada gaji 1 rupiah pun. 1 rupiah nggak mungkin ya. Ya, semua persembahan yang masuk adalah persembahan yang dipakai untuk pengembangan pelayanan, untuk operasional pelayanan gereja. Dan saya bersyukur Tuhan mencukupkan kami dengan apa yang ada dan bisa kami kerjakan. Itu membahagiakan sekali. Berjumpa dengan orang-orang yang sederhana, berjumpa dengan orang-orang yang bergumul bergumul dalam hari-harinya, apakah mereka bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka. Saudara, kalau Anda berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan Anda, berbahagialah, sebab apa yang Anda lakukan itu sebenarnya Anda sedang melakukannya untuk Tuhan. Yang ketiga, high calling, panggilan yang tinggi itu berhubungan dengan hati Tuhan untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan. Berhubungan dengan kerelaan hati untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, high calling itu berhubungan dengan hidup yang dipersembahkan
sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya semua orang itu bisa mendapatkan hidup. Dan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mereka, saya tunjuk Anda semua dan juga saya, mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini high calling dalam hidup kita, supaya hidup kita ini dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Maukah saudara mempersembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan? Semuanya. Roma 12 berkata begini, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ibadah kita hari Minggu, yes, ini ibadah. Ini juga ibadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak berkumpul bersama-sama, nanti Ibrahim berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yes, kita beribadah. Tapi Tuhan berkata ibadah sejati adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan kehendaki, apa yang mau kita capai, apakah itu semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya bertanya, apakah hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang hatinya begitu dicengkeram oleh kasih Tuhan, terpesona dengan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dan kemudian Anda siap untuk berkata, ya Tuhan, aku mau untuk penuhi panggilan-Mu dalam hidupku sampai akhir. Ayat yang terakhir ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-6. Setelah dia melihat serafim, setelah bibirnya diguduskan. Lalu Yesaya 6 ayat 8. Ditulis begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Sore hari ini saya tidak sedang bicara panggilan untuk menjadi full time, membuat Tuhan jadi pendeta dan sekolah teologi. Saya tidak sedang bicara tentang itu. Karena Paulus tidak bicara mengenai panggilan untuk full time, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kuliah, jadi sekolah teologi, jadi pendeta. No, Paulus sedang bicara kepada setiap kita. Dia sedang ceritakan begini, karena panggilan Tuhan dalam hidupku, aku rela abaikan semua hal yang di belakangku dan aku arahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Jadi kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara adalah orang yang berani berkata seperti Yesaya? Berkata begini, maka sautku, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Aku mau memenuhi panggilan hidupku.
Aku bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk engkau. Kalau engkau adalah orang yang seperti itu, malam ini, sore ini adalah orang yang tepat saya berada. Saya tepat berhadapan dengan orang-orang yang sangat ajaib, yang luar biasa. Orang-orang yang bukan hanya memenuhi rutinitas datang untuk beribadah, tapi orang-orang yang sedia dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan misi yang ajaib di dalam kehidupan ini. Tetangga, keluarga, orang-orang yang Anda kenal, biarlah mereka melihat Yesus dalam hidupmu, terpancar dari perkataan, terpancar dari kebaikan hatimu, terpancar dari sinar matamu, kasih-Nya yang ajaib, yang sudah mempesona hidup kita, itu harusnya adalah kasih yang terpancar dan orang-orang lain melihatnya dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.